Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih kepada adik-adik semua. Dan di sini saya menanya ketua kelas mana? Kelas Rizky. Coba Rizky, cek kawan-kawannya ada hadir semua? Adalah. Ada hadir semua. Oke, saya absen dulu ya. Oke, sebelum saya absen kita applause dulu atau kita yel dulu untuk menyemangat pelajaran kita pada hari ini. Apabila saya mengucapkan selamat siang, kalian menjawab siang semangat siang ya. Siang semangat siang, seperti itu. Oke, boleh kita tes. Selamat siang. Siang semangat siang. Oke, sekali lagi selamat siang. Siang semangat siang. Oh, saudara Muhammad. Jadi kita absen dulu. Itu pertama Surya, Habib, Lutfi, Andre, Kandi, Rizky. Hadir. Oke, itu. Mari itu pertama itu kita masuki tentang akhirnya saya akan menyampaikan bukan pertemuan kali ini menyampaikan tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud seperti itu. Sebelumnya sudah saya kasihkan kepada kalian materi, mungkin dibaca dulu. Saya beri waktu 2 menit saja untuk membaca dulu. Sebelum itu saya akan bahas. Oke, dibaca. Oke, terima kasih. Saya akan menyampaikan di sini untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian sujud dengan benar, menunjukkan dalil tentang sujud dengan benar. Nanti kita akan bahas di belakang. Yang pertama saya akan menguraikan yaitu tentang pengertian sujud. Ya, seperti itu. Saya akan bacakan dulu, yaitu saya akan jelaskan. Sujud merupakan salah satu gerakan ibadah yang ada pada agama Islam, ya, bukan semena-mena sujud saja, tetapi di agama Islam itu dianjurkan juga, itu menjadi hal yang paling utama dalam ajaran Islam. Gerakan sujud ini menggambarkan kerendahan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita atau untuk sujud ini menggambarkan suatu perilaku yang dilakukan oleh manusia, di mana manusia itu sendiri akan menjadi rendah serendah-rendahnya, maka tidak ada nama daya sombong di sifat manusia. Kalau kita ingat kepada sujud itu adalah hal yang paling rendah, direndah-rendahkan, yaitu kita semata-mata menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anjuran bersujud. Dalam agama Islam ini diriwayatkan dalam hadis Rasulullah sebagai berikut: jarak paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika hamba tersebut sedang bersujud. Itulah untuk yang paling dekat atau kalian menyembah kepada Allah, caranya yang pertama paling dekat ini adalah bersujud. Ini hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, maka berbanyaklah berdoa ketika bersujud. Maka itulah tempat dan juga paling mustajab. Di tempat yang mustajab itu adalah ketika kita bersujud. Maka ketika kita bersujud, maka kalian akan berdoa. Maka nanti akan saya sampaikan itu macam-macam sujud yang akan kita bahas pada hari ini.
maka orang yang akan lebih tenang ketika mempunyai masalah, mempunyai kekeliruan sama orang yang mempunyai problem-problem dalam kehidupan kalian. Ketika kalian mengadu kepada Allah atau bersujud kepada Allah, maka kalian akan menemukan rasa tenang, juga insya Allah masalah kalian akan lebih dipermudah atau diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga saya akan menjelaskan yaitu macam-macam sujud. Ya. Tuh, saat ini paham tidak? Paham tidak? Paham. Oke, kita lanjut. Macam-macam sujud. Sujud merupakan gerakan ibadah yang menunjukkan kerendahan manusia saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud memiliki beberapa macam sesuai yang disyaratkan dalam agama Islam. Itu yang pertama akan saya jelaskan yaitu sujud sholat. Ya. Gimana sujud sholat ini dilaksanakan setiap saat melakukan sholat fardu. Selain kita melakukan sujud yang lain, itu juga kita setiap hari. Apalagi yang laki-laki kan tidak ada istilahnya itu halangan. Yang halangan itu orang perempuan. Maka apalagi lagi yang Islam laki-laki itu kan wajib melakukan sholat tiap hari pasti sujud. Yaitu dari subuh, zuhur, asar sampai maghrib. Itu yang dilakukan dalam sholat. Sujud merupakan salah satu rukun yang harus dilakukan, dan jika tidak dilakukan maka sholat tidak sah. Kalau orang sholat tidak sujud, namanya takbir langsung ruku, nggak ada sujud, takbir lagi. Sholat apa ini? Surat baru, ajaran baru. Maka semua tertib hari rukun sholat yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Yang kedua yaitu ada sujud syukur. Sujud syukur ini merupakan sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Ya, selain kalian melakukan sujud sholat, ini juga ada sujud syukur. Di mana cara melakukan sujud syukur? Ketika kita mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan suatu hal yang menjadi kita bahagia, kadang orang itu pasti bersujud, melakukan rasa syukur kepada Allah. Yang pertama kita sujud. Allah, kalau kalian sekarang mendapatkan suatu kebahagiaan yang mana kalian itu diselamatkan dari bencana. Kalian bersujud kepada Allah, sujud langsung ya, sujud. Alhamdulillah ya Allah, saya diselamatkan dari bencana, puting beliung, banjir atau sebagainya. Itu ada orang seperti itu. Kadang juga orang bersujud, hutangnya lunas, dilunaskan oleh orang, itu lebih bersujud lagi ya. Sujud, atau saya lunas. Itu alhamdulillah lagi ya. Karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah ya. Hukumnya sunnah. Ingat, hukum sujud syukur itu hukumnya sunnah. Itu yang wajib. Yang pertama sujud untuk sholat. Itu wajib. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Sujud syukur dilakukan satu kali di luar sholat. Berikut ini saya akan mempraktekkan sujud syukur. Kalian itu hanya dilakukan sekali saja ya. Oleh saya dalam sehari kalian semuanya, dalam sehari kalian mengumpulkan aktivitas sampai malam. Ketika malam kalian melakukan sujud syukur kepada Allah. Karena kenapa? Kalian dalam satu hari ini kalian sampai malam, sampai mau tidur, kalian diberi kesehatan ya, diberi ketenangan, juga diberi pikiran tenang, dan juga apa yang dilakukan atau kalian sedang belajar dipermudah oleh Allah. Kalian belajar bersyukur, ya Allah, salam jelas, subhanallah walhamdulillah akbar, subhanallah walhamdulillah akbar, subhanallah walhamdulillah akbar. Itu bacanya. Jadi kalian berdoa di dalam ketika bersujud. Alhamdulillah, hari ini usaha saya atau upaya atau yang saya lakukan hari ini, alhamdulillah dengan lancar, mudah-mudahan mendapat ridho Engkau. Kalian berdoa di dalamnya seperti itu. Ya. Syukur dengan satu kali. Baik itu pagi, syukur kita harus malam, siang tidak ya. Itu baru pagi atau siang pun, malam juga bisa gitu. Ya, hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau kalian ingin bersyukur, tetap ingin mendapatkan kenikmatan dari Allah atau ganjaran atau pahala, itu kalian bisa itu lebih sering bersyukur ya. Dan paling rendahnya itu bersyukur kita ucapkan rasa alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang ketiga, di sini ada sujud tilawah ya. Sujud tilawah isinya bukan sujud yang qiraah itu. Sujud tilawah ini, kalau tilawah kan rata-rata qiraah tidak ya. Di sini sujud tilawah merupakan sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran.
Ayat sajadah ini adalah ayat dalam surah Al-Quran yang menjelaskan tentang sujud. Ya, seperti contoh kita membaca surat, ada yang istilahnya di belakang itu ada ayat itu ada tanda kayak ini ada kapur. Ambil kapur. Ya, sambil saya jelaskan. Itu ketika menunjukkan ada rapat orang itu baca Al-Quran, dan di belakang kan kadang-kadang baca orang, sebenarnya contoh begini ya. Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu mereka baca subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah. Sering kan dengan itu, maka kalian itu bersujud satu kali memohon kepada Allah, ya Allah, berdoa di situ kalian. Itu adalah tilawah. Ya, hanya dilakukan sujud satu kali saja, yang dua kali satu kali saja. Itu sujud tilawah. Di surat Al-A'raf, ya, nanti kalian bisa kalian bisa koreksi nanti ketika keluar di kelas ini. Di saat mendengar atau membaca surat saja seperti di atas, maka hendaklah kalian bersujud. Nah, kalau ada tanda begini, sebenarnya ini ayat kan, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada tanda, karena ini ayat kan, di sini ayat 1 kan. Ada tanda begini. Ya, ada tanda begini. Ini adalah tanda orang itu membaca ayat sajadah. Apa bacanya? Subhanallah walhamdulillah. Baca sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu bacanya 3 kali, itu kalian langsung bersujud saja. Bersujud itu mohon kepada Allah. Ya, itu akan menjadi, itu juga tempat mustajab untuk kalian meminta berdoa atau berdoa kalian. Yang terakhir ini adalah sujud sahwi ya. Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan dengan mengganti kesalahan dalam sholat ya. Ada sujud sahwi itu ketika kalian melakukan sholat ada rukun yang ditinggal atau ada perkara dari sholat, contoh kalian tidak berkunut yang paling gampang ya. Ketika subuh kalian kan saking ngantuknya kalian sholat kan, rakaat yang kedua kan kalian harus berkunut ya. Kalian lupa, langsung kalian bersujud. Ketika kalian tahiyat ingat, nah ketika di situ itu, saya belum kunut, maka kalian mengganti dengan sujud sahwi itu dengan sujud itu 2 kali ya. Itu bacanya subhanalladzi ma la yamutu wa la yasku. Nah, banyak sih referensi subhanalladzi ma la yasu wa la yamutu juga bisa di situ. Bacanya 3 kali kan. Ketika kalian sujud sahwi ini kan mengganti rukun sunnah yang dianjurkan ya. Langsung kalian setelah tahiyat kalian jangan langsung oleh menutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan langsung kalian sujud lagi subhanallah sampai berdiri baca subhanallah walhamdulillah subhanallah sujud lagi. Nah itu kalian setelah sujud langsung duduk kembali, kalian batu berada langsung tutup ya, jangan tahiyat lagi karena sudah selesai. Alhamdulillah, melaksanakan sujud ini dianjurkan untuk dilakukan dalam sebelum atau sudah sholat. Di bab tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Jadi kalian melakukan manapun ini adalah juga anjuran dan juga ajaran dari syariat. Ya. Paham lebih? Ya. Setelah ini kalian cari atau kalian ada yang tidak paham dari penjelasan ini, saya buka pertanyaan 3 saja untuk siapa saja yang ingin bertanya. Boleh bertanya. Ada yang bertanya? Ada? Sebelum itu saya tanya dulu apa? Macam-macam sujud ada berapa tadi saya jelaskan? 8. Yang pertama apa sudah? Sudah. Yang kedua Habib?
Syukur. Yang ketiga tilawah. Yang keempat nah, susah begitu ada empat. Itu mana yang kalian yang tak paham? Kalau ditanyakan. Ada? Dia tanyakan? Kalau tidak, saya usul untuk kelompok saja. Untuk kelompok itu kata sini ada 6 orang, kita buat 3 kelompok saja, 2 orang. Itu kalian pilih sendiri, yang 2 orang. Kalau udah ketemu, kalian bentuk sesuai kelompoknya. Ini bangku kalau Hafid bersama Surya, agak ada dekatan dengan Surya. Lutfi dekatan dengan Andre, untuk Rizky dekatan dengan Ahmadi. Dikatakan fikir juga tak. Setelah itu kalian ini kan kalau kalian tanya kalian diskusikan sama kelompoknya, maksudnya dipelajari di pelajaran ini sama kelompoknya masing-masing. Kalian bahas kalau memang mana yang belum paham, catat. Nanti kalian buat kesimpulan dari yang kalian baca. Buat kesimpulan mungkin tidak terlalu banyak sih, mungkin 2 baris, 3 baris terserah. Ini kesimpulan. Oke, saya kedua waktu 3 menit. Oke, cepatnya kita waktu sisa 4 menit dan diskusikan sama kawan-kawannya kelompoknya. Kalau memang nggak ada ditanyakan langsung buat kesimpulan saja ya. Nanti baca siapa yang membaca kesimpulannya. Soalnya begini ya. Dari kesimpulan ini bahwasanya sujud itu ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan. Yang diwajibkan contoh sholat fardu, yang disunahkan itu sujud syukur. Kesimpulannya. Ini buat sini. Ya tidak sewaktu 3 menit saja. Nanti kita tutup 1 menitnya. Kalau sudah selesai, boleh disimpulkan. Baik, 1 orang itu saja nggak apa-apa, atau menyimpulkan. Siapa yang mau disimpulkan? Kelompok ini, atau kelompok yang tengah, atau kelompok 3, kelompok 1 pertama atau 2 yang ingin menyimpulkan? Kelompok 1. Ya siapa boleh kan? Simpulkan aja. Yang kami sampaikan itu kita praktekkan sedikit, nanti kita tutup selesai. Ya, ada minggu bukan? Ada. Jadi kan nggak ada yang tanya, sekarang menimbulkan aja. Paham yang telah saya sampaikan, paham tidak? Paham. Simpulkan. Kalau memang kalian paham, nanti kan nggak ada yang ditanyakan, langsung simpulkan saja. Yuk, siapa yang menyimpulkan? Yuk, kelompok 3. Ada? Oke, karena waktunya habis, kalian pun nggak ada yang mau nanya. Kalian itu udah paham katanya, mungkin nggak kesimpulan pun juga kalian langsung catat saja, karena waktunya udah habis. Sebelum kita tutup, saya sampaikan lagi bahwasanya orang itu akan lebih tenang kita ketika mempunyai masalah. Ketika kalian mengadu kepada Allah, bersujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, kalian akan mendapat ketenangan. Itu ketenangan di dunia juga tenang di akhirat. Itu sebelum saya akhiri,
kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, kita baca langsung saya tutup dengan baca dengan tutup salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.